Halo guys, welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan panduan cara menggunakan keyboard eksternal di iPad. Jadi keyboard eksternal di sini bisa jadi keyboard Apple Smart Keyboard Folio atau Apple Magic Keyboard. Tidak menutup kemungkinan juga bisa digunakan juga untuk keyboard eksternal yang pemakai Bluetooth selain merek Apple. Jadi, ya nanti kita coba ya bareng-bareng. Teman-teman ikuti tutorial ini. Bagi yang tidak memakai produk Apple, maksudnya keyboard dari Apple, kalian bisa tulis apakah shortcut atau panduan yang saya bikin ini bisa diaplikasikan apa tidak. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Folder online, folder fotografi, 3 app. Oke, sebelum lanjut ke tutorial, kalian mungkin mendengar suara ini ya, perempuan ini. App Store. Nah, Pengaturan, 2 item baru. Oke, jadi ini adalah suara voice over atau pembaca layar, aplikasi pembaca layar untuk teman-teman tunanetra agar mereka bisa mengoperasikan Apple atau produk Apple ya, seperti iPhone atau iPad atau Apple Watch. Jadi ini tidak mengganggu ya teman-teman. Ini agar teman-teman tunanetra atau yang buta itu bisa mengikuti tutorial ini. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Yang pertama adalah cara bernavigasi dengan keyboard ini. Oke. Oh iya, di sini aku pakai Smart Keyboard Folio ya. Jadi ini ya sebagian besar samalah dengan keyboard kalian, keyboard eksternal kalian. Oke. Kita pertama untuk bernavigasi kita bisa menggunakan panah kanan atau kiri. Jadi untuk berpindah satu item ke kanan atau ke kiri itu bisa pakai panah kanan atau kiri. Contoh. Pintasan. Nah, Folder gaya hidup, 13 app, ini saya 10 tekan, item baru. Ini saya tekan panah kanan. Folder campus, 7 app. Folder jejaring sosial, 7 app, halaman 1 dari 2, doc, pesan, Safari, musik, Nah, kalau panah kiri ini saya tekan. Safari, pesan, halaman 1 dari 2, folder jejaring sosial, 7, folder campus, 7 app. Folder gaya hidup, 13 app, 10 item baru. Nah, seperti itu. Nah, sekarang fungsi panah atas sama bawah. Oke, tadi kan panah kanan kiri. Apakah panah atas atau bawah itu untuk berpindah antar item ke atas atau bawah? Jawabannya tidak. Jadi akan saya contohkan di sini. Pintasan. Ini ya, saya di pintasan, saya tekan panah atas. Hari ini. Mode edit. Aktifkan. Default. Hari ini. Mode edit. Nah, jadi ini action. Kalau suatu item yang sudah kita arahkan tadi itu memiliki aksi atau pilihan, kita bisa tekan panah atas atau bawah untuk membuka aksi itu. Jadi kan ini aksinya adalah hari ini. Aktifkan. Default. bisa mengaktifkan, Mode edit. bisa mode edit. Oke, jadi itu fungsi panah atas atau bawah. Sekarang shortcut berikutnya. Jika kita ingin melihat jam atau menuju ke bagian atas itu ya, yang jam, sinyal, dan lain-lain, itu caranya teman-teman tunanetra tekan tombol voice over dan huruf M ya, mama. M-A-M ya, huruf M. Jadi tombol voice over itu adalah control option, atau kalau yang udah disetting itu di caps lock. Jadi tekan, tahan tombol voice over, kemudian tekan M. Pukul 9:55 item status bar. Nah, kita pindah ke status bar sekarang. Udah ke jam kan? Terus kita bisa, Pukul 9:56 item status bar. nah dia kan bilang jamnya kan. Sekarang kita geser, kita pindah antar item pakai panah kanan atau kiri. Ini saya coba dulu pakai panah kanan. Selasa 9 Maret. Nah, itu tanggal, bulan, tahun. Panah kanan. Perekaman layar sedang berlangsung. Tombol. Nah, ini karena saya sedang merekam layar. Saya panah kanan lagi. Telstra 364 desibel 7, 2 dari 3 baris sinyal Wi-Fi. Nah, ini adalah Wi-Fi bar ya. Jadi apa namanya, indikator Wi-Fi. Jangan ganggu. Gambar. Aktivitas di luar. Nah, ini saya panah kanan terus. Kapasitas baterai 79%. Tidak mengisi. Nah,
kapasitas baterai 79%. Begitu juga kalau mau sebaliknya, tekan panah kiri. Jangan ganggu. Gambar. Telepon. Aktif. Telstra 364 desibel 7. 2 dari 3 baris. Perekaman layar sedang berlangsung. Tombol. Nah, seperti itu. Jadi ini di status bar. Tadi tekan tombol voice over dan M. Kalau ingin balik ke halaman depan atau halaman di bawah status bar, tekan lagi tombol voice over dan M. Jadi dia akan balik. Contoh. Pintasan. Nah, ini sudah kembali ke halaman. Jadi bukan di atas lagi, bukan di status bar lagi. Folder gaya hidup. 13 Nah, sekarang gimana kalau kita mau buka pemberitahuan? Oke. Kalau mau membuka pemberitahuan atau notifikasi, pertama kita menuju ke status bar. Caranya tadi, tekan voice over, tombol voice over, tahan, kemudian M. Pukul 9:57. Item status bar. Nah, setelah itu, Pukul 9:59. Item status bar. nah, kalau kita mau buka pusat kontrol, tekan dan tahan option, kemudian panah bawah. Jadi tombol option dan panah bawah. Pusat kontrol. Mode pesawat. Tombol pengalih. Mati. Nah, Tindakan tersedia. ini kita sudah ada di pusat kontrol. AirDrop. Semua orang. Tombol pengalih. Nyala. Wi-Fi. Telstra 364 desibel 7. Tombol pengalih. Nyala. Bluetooth. Tombol pengalih. Nyala. Kontrol media. Tidak diputar. Tujuan pemutaran. Tombol. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau kembali, kalau kita sekarang mau membuka pemberitahuan ya, pusat pemberitahuan atau notification center, caranya sama di awal. Folder entertainment. 5 Kita ke status bar dulu, tekan tombol voice over dan M. Pukul 10. Item status bar. Kemudian tekan tombol option dan panah atas. Kalau tadi pusat kontrol itu kan option panah bawah. Kalau pemberitahuan, pusat pemberitahuan itu option dan panah atas. Pusat pemberitahuan. Jangan GA. Pukul 10. Nah, coba kita telusuri, tekan panah kanan. Selasa, 9. Jangan GANGGU. Perekaman layar, 2 menit yang. YouTube, 1 jam ya. Pusat pemberitahuan. Bersihkan. Pusat Netflix, Kamis tanggal 12. Nah, itu. Jadi pemberitahuan sudah terbaca. Tidak dikunci. Oke. Sekarang kita Folder lanjut entertain. lagi. Kita lanjut ke cara membuka sebuah aplikasi. Di sini saya akan mencontohkan, saya akan membuka apa ya? Folder online shop. 2 Safari ya, Folder fotografi. App Store. atau App Store aja deh. Saya akan mencoba buka App Store. Jadi tekan panah kanan kiri. Terus untuk mengaktifkan item tersebut, caranya adalah Folder fotografi. untuk mengaktifkan item tersebut, caranya tekan tombol voice over dan spasi. Ini contoh saya akan membuka App Store ya. Saya panah kanan dulu sampai App Store. App Store. Kemudian saya eksekusi dengan tombol voice over dan spasi. Oke, tombol voice over dan spasi. Tekan bersamaan. App Store. Today, Tuesday, 9 March. Judul. Nah, seperti itu. Kita sekarang sudah masuk ke App Store. Akun saya. Tombol. Nih. Gaming 101. Meet the Racers of Mario Kart Tour. Here's a crash course in the game's colorful characters. Tombol. Nah, sekarang gimana caranya untuk kembali ke halaman depan atau beranda yang tempat di mana kita meletakkan semua aplikasi kita tadi. Caranya ya, untuk kembali ke home, ya, istilahnya home atau beranda, kita tekan tombol voice over dan H. Tekan tombol voice over dan H. Nah, ini kita sudah kembali ke home atau beranda. Pengaturan. 2 pintasan. Folder gaya hidup. Folder campus. Folder jejaring sosial. 7 11 item baru. Nah, seperti itu. Nah, sekarang shortcut yang berikutnya ya.
jika kita ingin berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Misalnya kita buka 2 jendela, satu App Store, satunya pengaturan, atau 3 sekaligus juga bisa, atau 4 ya, multitasking. Untuk berpindah antar tab atau antar jendela itu, caranya adalah kalian bisa pakai kombinasi tombol komen dan tab. Oke, saya kasih contoh. App Store, Today, Tuesday, 9 March, judul. Ini kan App Store. Sekarang kita ada di App Store, saya tekan komen tab. Pengaturan. Nah, Pengaturan. ini sekarang langsung di pengaturan. Cari. Bidang Ari Triyono. Saran ide Apple. Mode pesawat. Mati. Nah, saya tekan komen tab lagi, dia akan ke Apple Store. App Store. App Store. App Store. Today, Tuesday, 9 March, judul. Nah, seperti itu. Jadi untuk berpindah, tekan komen tab. Oke. Nah, sekarang cara menutup aplikasi-aplikasi yang sedang terbuka atau jendela-jendela yang sedang terbuka. Kalau caranya gini guys, kalau tadi kita menuju ke home atau beranda, itu kita tekan tombol voice over dan H. Oke. Nah, untuk membuka semua recent apps atau aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan, kita tekan tombol voice over dan H 2 kali. Ya. Tombol voice over tahan, kemudian H 2 kali. Pengalih App Store aktif. Nah, dia Tindakan akan tersedia. pengalih app. Di sini kita lihat aplikasi apa saja yang sedang terbuka. Pengaturan. Foto aktif. Safari, Zoom, US. Safari, Zoom, US. Foto aktif. Nah, Tindakan ada tersedia. beberapa Safari, foto, Pengaturan aktif. pengaturan, Doc, pesan. nah, App Store aktif. dan App Store. Tindakan tersedia. Sekarang kita coba tutup Safari. Pengaturan. Foto aktif. Safari, Zoom, US aktif. Kalian Tindakan tersedia. bisa tekan tombol panah kanan atau kiri hingga ketemu aplikasi yang ingin ditutup. Setelah itu tekan panah atas atau bawah. Tutup Safari, Zoom, US. Nah, tutup Safari. Aktifkan. Default. Nah, atau aktifkan. Jadi tekan panah bawah atau atas sampai dia bilang tutup aplikasi yang ingin kita tutup. Ini kan kebetulan Safari ya, maka hasilnya seperti ini. Tutup Safari, Zoom, US. Nah, setelah itu kita eksekusi. Eksekusinya selalu voice over ya, tombol voice over dan spasi, bukan enter. Kalau di laptop kan enter, kalau di sini enggak. Jadi tombol caps lock, tombol voice over dan spasi. Menutup App Store. Tindakan saat ini. Tutup App Store aktif. Nah, kita cek pakai panah kiri atau kanan. Pengaturan. Foto. Tindakan foto. Tindakan saat pengaturan. App Store. Tindakan saat ini. Sudah tidak ada Safari. Jadi seperti itu. Ulangi berulang kali sampai aplikasi yang tidak kalian inginkan itu tertutup. Jika teman-teman ingin menggeser halaman, jadi satu halaman ke kanan atau ke kiri, teman-teman bisa menggunakan kombinasi tombol option dan panah. Contoh, di sini saya tekan tombol option ya, tekan dan tahan tombol option, kemudian tekan panah kanan. Halaman 2 dari 2. Rom. Nah, dia berpindah ke halaman 2. Kalau ingin berpindah satu halaman ke kiri, berarti tekan dan tahan tombol option, kemudian tekan panah kiri. Utama, halaman 1 dari 2. Folder entertainment. 2 item baru. Nah, dia bilang halaman 1 dari 2. Jadi dia udah di halaman 1. Dan bisa seterusnya gitu. Dan bisa juga tekan tombol kontrol panah bawah. Tombol option, kemudian panah bawah atau atas. Itu kalau halamannya dari atas ke bawah ya. Kayak di Facebook atau di mana ya, Instagram tuh bisa kayak gitu. Nah, selanjutnya tombol geser. Jadi contoh maksudnya tombol geser seperti ini ya. Doc, pesan. Safari. Pesan, halaman 1 dari 2, dapat disesuaikan. Nah, sesuatu yang dia bilang dapat disesuaikan. Jadi kita bisa menyesuaikan, misalnya tadi berpindah halaman kan panah kanan atau kiri dengan tombol option ya. Cara lainnya, alternatifnya kalian bisa cari tombol ini. Folder jejaring.
tekan panah kanan atau kiri sampai Halaman 1 dari 2, dapat disesuaikan. nah, halaman 1 atau 2 dapat disesuaikan. Kalau voice over bilang dapat disesuaikan, berarti kita bisa menyesuaikan tombol ini dengan panah atas atau bawah. Contoh ini, dia kan 1 dari 2. Kalau kita mau kedua, tinggal kita tekan panah atas, naik ya. 1 kedua kan naik, jadi tekan panah atas. Halaman 2 dari 2. Nah, sudah ke halaman 2 dari 2. RCTI tambah. Netflix, 1 item baru. Nah, gitu. Kalau mau ke halaman 1 lagi, ke tempat RCTI tambah. tadi, Halaman 2 dari 2, dapat disesuaikan. Halaman 1 dari 2. ke halaman 1 lagi. Ini juga berguna pas di foto contohnya atau di WhatsApp. Kalau list chatnya itu panjang, biasanya ada kotak seperti ini, kotak yang dapat disesuaikan. Jadi kalau mau menuju ke bawah, kalian bisa tekan panah bawah. Atau kalau mau menuju yang list yang ada di bagian atas, kalian bisa tekan panah atas, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, nah ini kalian bisa belajar sendiri sebenarnya lewat panduan yang sudah diberikan oleh Apple ya, lewat iPad atau lewat iPhone. Cara mengaktifkan tutorial yang sudah diberikan itu atau panduan shortcut yang memang digunakan, itu kalian bisa tekan tombol komen ya, dan tahan. Contoh seperti ini, komen saya tekan dan tahan. Dia muncul panduannya, Petunjuk papan ketik. petunjuk papan ketik ya, jadi ini kita mengaktifkan petunjuk papan ketik. Kita bisa lihat nih, Buka layar utama, Command H. buka layar utama, komen H, Cari, Command spasi. cari komen spasi. Alihkan Command Tab. Nah, tadi berpindah antar jendela, komen tab. Tampilkan dock, Command Option D. Nah, tampilkan dock, komen option D, seperti ini. Tampilkan dock, Command Option D. Nah, cuma 4 aja. Nah, untuk keluar dari halaman ini, kalian bisa tekan komen dan huruf W. Folder Entertainment, 2 item baru. Nah, petunjuk papan ketik tadi akan berbeda-beda pada posisi jendela yang sedang terbuka. Jadi kalau kita ingin cari petunjuk papan ketik di Safari, kalian buka dulu Safari, kemudian kalian tekan tombol komen, tahan, dan nanti dia akan muncul. Begitu juga misalnya di WhatsApp. Kalian mau cari shortcutnya atau petunjuk papan ketik di WhatsApp, kalian buka dulu WhatsApp, kemudian tekan komen, tahan, dan nanti akan muncul. Nah, sekarang kalau kita mau mencari aplikasi, ya, jadi kita tidak perlu menelusuri satu persatu dengan panah kanan atau kiri atau membuka folder dan menemukan aplikasi tersebut. Cara cepatnya kita bisa search dengan find ya. Caranya kalian bisa tekan tombol komen dan spasi. Bidang teks, sedang mengedit, add dipilih. Nah, Tindakan tersedia. dia ada bidang teks, kemudian ketikkan aplikasi yang ingin dibuka. Contoh, aku akan buka App Store. Hasil pencarian teratas, hasil pencarian teratas, App Store, 42 item ditemukan. Nah, kemudian itu tadi aku ketik app ya. Kemudian kita tekan tombol voice over dan panah kanan. Jadi voice over tahan, kemudian panah kanan. Bersihkan teks, App Store. Nah, dia bilang App Store, kita eksekusi pakai tombol voice over dan spasi. App Store, Today, Tuesday, 9 March, judul. Nah, sudah terbuka. Jadi tidak perlu membuka folder satu persatu dan kita bisa menemukan aplikasi yang kita cari. Akun saya, tombol. Itu. Terus kita kembali. Follow. Nah, ini sekarang adalah fitur yang jadi andalan teman-teman tunanetra, yaitu rotor. Gimana sih cara mengaktifkan rotor? Oke, cara mengaktifkan rotor untuk teman-teman tunanetra bisa gunakan tombol voice over dan komen. Kita tahan ya keduanya. Kemudian tekan panah kanan atau kiri. Karakter. Kata. Nih,
ini adalah rotor. Laju bicara. Pengurangan audio. Tanda baka. Bunyi. Bahasa. Nah, misal bahasa, kita mau ganti bahasa, oke. Sampai bahasa sini, kemudian kita lepas semua tombol, kemudian tekan tombol panah atas atau bawah. Indonesia, Indonesia, default. English, US. Nah, Irish English. tekan panah atas atau bawah sampai ketemu bahasa yang diinginkan. English, UK. Bahasa Indonesia. Indonesia, Indonesia, default. Nah, seperti itu. English, US. Indonesia, Indonesia, default. Setelah itu, sudah tekan panah kanan kiri, kita akan keluar dari rotor. Folder fotografi, 3 add. Folder online shot, 2 add. Folder entertainment, 5 add, 2 item baru. Nah, sekarang kalau kita mau menuju ke item yang paling atas atau yang pertama ya, jadi gini, teman-teman tunanetra mungkin kalau kalian menulis di Word ya, di Word, kalau mau memindahkan kursor ke awal dokumen itu kan Ctrl Home. Terus kalau mau memindahkan kursor ke akhir dokumen itu Ctrl N, ending. Nah, kalau di iPad ini, kalau kita mau memindahkan kursor ke item paling atas ya paling atas di layar, yang ditampilkan di layar, tergantung ya nanti teman-teman ada di jendela mana. Kalau ini kan di beranda, Folder online. jadi contohnya adalah kalau di beranda ini kita mau menuju ke item pertama yang ada di beranda. Caranya tekan tombol kontrol ya, tahan dan tekan tombol kontrol, kemudian panah atas. Folder entertainment, 5 add, 2 item baru. Nah, ini adalah folder entertainment, adalah item paling awal di beranda saya. Folder entertainment. Kalau mau pindah ke item paling akhir di beranda ini, dalam konteks ini beranda saya, berarti tekan kontrol dan panah kanan. Dok, pesan. Kontrol dan panah bawah. Saran, foto. Seperti ini, Pengatur, foto. foto. Dan ini bisa digunakan di semua jendela. Jadi nanti dia akan berpindah ke item yang paling awal yang ada di jendela itu, misalnya di Safari atau di WhatsApp. Nanti dia akan seperti itu. Nanti saya akan bikinkan tutorial menggunakan keyboard ini di Safari atau di aplikasi-aplikasi lainnya. Untuk sementara ini adalah fitur dasar ya, atau panduan dasar untuk menggunakan keyboard eksternal di iPad. Sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk panduan menggunakan keyboard eksternal di iPhone juga. Jadi teman-teman bisa menggunakan panduan dasar ini. Jadi sebelum kita lanjut melangkah ke tutorial berikutnya yang lebih dalam dengan keyboard, penggunaan keyboard eksternal ini, teman-teman belajar dulu ini ya, panduan yang ini, panduan di tutorial video ini. Kalau sudah, nanti kita lanjut ke tutorial berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dah.